Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Hadirin para jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, tema kita pada pagi ini dakwah sebagai kewajiban kolektif. Sebetulnya yang benar itu dakwah sebagai kewajiban individu dan kolektif gitu. Nanti pembahasannya ke situ. Dulu kita pernah mendengar mungkin sebuah narasi ada partai dakwah. Pernah Pak dengar? Oh belum. Ya sekarang dengar ya. Jadi dulu di awal-awal pendirian Partai Keadilan belum ada sejahteranya, karena belum sejahtera waktu itu mungkin. Jadi Partai Keadilan itu mengusung satu slogan besar, partai dakwah. Kenapa ini saya sebut? Bukan saya minta antum semua rame-rame ke partai PKS, tapi hanya sekedar contoh. Itu artinya bahwa politik itu dipahami sebagai bagian dari dakwah, sehingga ada partai dakwah. Pasti politik yang mengusung dakwah, berarti ini basisnya ideologis. Misalnya dulu partai itu ada 3 di Indonesia ini, di Republik ini ada P3, ada Golkar, ada PDI. Yang punya basis ideologis adalah P3, bahkan simbolnya Ka'bah. Sehingga orang-orang kampung taunya nyoblos Ka'bah. Nah itu yang betul, jadi bukan dakwah itu bagian dari politik, tapi politik itu bagian dari dakwah. Dari situ saya ingin pagi ini bicara tentang dakwah, tidak bicara tentang politik praktisnya. Baik, ini fotonya siapa Pak? Habib Rizik ya. Nah, ini yang pojok kanan ini pernah ketemu saya waktu haji di Mekah, yang pojok sini. Nah, yang sini ini ya. Baik, saya mulai dari ini ya. Ini agak ganteng sedikit ya fotonya. Mari ndelok aslinya, ndelok fotonya kok beda gitu ya. Saya mulai dari dakwah atau makna dakwah. Dakwah itu kan asal kata da'a yad'u dakwatan. Bisa bermakna seruan, ajakan, atau panggilan. Da'a juga bermakna doa. Jadi asal katanya dari situ. Jadi kita konsentrasi pada makna yang spesifik dari da'a yad'u dakwatan itu seruan, ajakan atau panggilan. Kalau disempurnakan dakwah Islamiyah itu artinya menyampaikan seruan Islam, mengajak dan memanggil umat manusia agar menerima dan mempercayai keyakinan dan pandangan hidup Islam. Intinya bagaimana dari no menjadi yes, dari anti Islam, menolak Islam, belum Islam, kemudian ke Islam. Itulah kira-kira gambaran
bingkai dari dakwah yang akan kita bicarakan. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua para jamaah sekalian. Nah, kewajiban berdakwah itu ada dua. Pertama kewajiban individu. Jadi kita semua ini punya kewajiban untuk melakukan dakwah, juga kewajiban kolektif. Nah, saya urut dari kewajiban individu dulu. Nah, ini ya. Kewajiban individu. Ini tokoh-tokoh semua kecuali yang dua itu ya. Yang belakang sendiri ya. Ini yang pertama, fotonya siapa Pak? Buya Muhammad Nasir, pendiri partai dakwah namanya Masyumi. Yang kedua, Buya Hamka, tokoh pimpinan pusat Muhammadiyah, seorang dai yang asli, dai luar biasa. Yang di tengah itu ada yang tahu? Nggak tahu, gitu aneh. Ini namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama dari Indonesia tapi jadi guru di Mekah puluhan tahun. Itu Syekh Nawawi Al-Bantani. Bukunya yang terkenal adalah Nasaikhul Ibad, yang dibaca di pesantren-pesantren Nahdliyin. Sebelahnya siapa Pak? Pendiri Gontor siapa? Iya, salah satunya. Tapi ini bukan Yai Sahal ya. Ini namanya Yai Zarkasi, pendiri Pondok Gontor. Kemudian yang dua itu siapa Pak? Syekh Hadi Sucipto. Kenal ya? Sama saya itu ya. Ini saonoi foto tak tempel noi. Kemudian Aakim ya. Baik. Kewajiban individu maksudnya yang pertama ada asar. Ini diduga asar, saya ketik huruf Latinnya. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Artinya kita ini dai sebelum menjadi yang lain. Itu maknanya. Apa ini maknanya? Bahwa setiap individu kita ini adalah dai di level kita masing-masing. Di circle terkecil seorang ayah adalah dai bagi keluarganya. Pertama, orang tua memberikan uswah hasanah, itu dai. Karena dalam narasi yang disampaikan oleh Nabi, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Contoh yang baik, uswa atau kutwa itu lebih tajam. Jadi lisanul hal itu lebih tajam dampaknya daripada ucapan. Misalnya orang tua itu banyak bicara sampai disebut dengan istilah populernya itu cerewet, itu tidak punya dampak, artinya anak sulit berubah. Tapi kalau memberi contoh yang baik, itu keteladanan itu lebih tajam. Itu yang ditulis oleh Annie Mary Seimel namanya, seorang orientalis Jerman, perempuan, hafal Quran, hafal sirah Nabi, bahkan dia menulis sejarah Nabi. Judul terjemahannya itu dan Muhammad adalah utusan Allah. Sampai mati Nasrani, belum dapat hidayah, padahal hafal Quran. Begitu mahalnya hidayah. Dia menulis narasi yang saya hafal sekali. Keberhasilan dakwah Muhammad itu disebabkan oleh uswatun hasanah dulu, baru mau'idatul hasanah. Jadi lisanul hal afsahu min lisanil maqal sudah diperankan oleh Nabi dalam persepsi Annie Mary Seimel tadi, bahwa
keberhasilan dakwah Muhammad itu banyak ditentukan oleh contoh yang baik, bukan semata-mata perkataan yang baik, karena contoh itu yang paling utama. Itulah dai yang sesungguhnya di level apapun memberikan contoh yang baik. Ibu-ibu itu kalau sulit ceramah misalnya ini ya, nah ini bagaimana menjadi dai? Ya ketika berhasil mendidik anaknya, orang memotret ibu ini apa rahasianya. Satu persatu anaknya sukses, pendidikannya sukses, secara agama juga sukses, anaknya soleh solihah, kemudian sampai jodohnya juga baik, jodoh yang soleh, jodoh yang solihah, kemudian sampai punya pekerjaan yang tepat sehingga kehidupannya juga mapan tapi juga soleh. Apa ya rahasianya? Ketika dikejar, sang ibu malu-malu bercerita, saya tidak punya amalan apa-apa, saya hanya rajin puasa Senin Kemis, rajin sholat duha, kalau malam juga bangun, di samping beribadah kepada Allah juga untuk anak-anak saya. Kemudian orang, wow, saya tidak seperti itu, makanya anak-anak saya berantakan, saya bisa meneladani itu. Nah, ini namanya dakwah fardiyah. Saya pernah tercengang ya, saya itu kalau khutbah Jumat itu biasanya baju saya tidak saya pakai langsung dari rumah karena nanti keringetan macam-macam. Saya pakai kaos, pakai jaket, kopi ya di tas, pulang tak lempit lagi dulu begitu. Satu kali di Kupang sana ban saya itu bocor, saya pakai Honda Supra yang terbaru, gaya bocor itu. Saya tambal, saya nuntun agak lama. Singkat cerita, bagaimana seorang tambal ban itu berbicara kepada saya tentang wawasan bahwa dia ini aspirasi politiknya kepada partai Islam yang saya kagumi pada waktu itu. Kemudian bagaimana dia bicara dengan PD-nya, kemudian seakan-akan mengajak saya, ini partai dakwah ini Pak, partai yang harus kita dukung, kalau tidak kita yang mendukung siapa lagi. Lu tukang tambal ban bisa bicara seperti itu di depan saya, khotib Jumat yang baru pulang bannya bocor, yang tidak pernah bicara seperti itu. Nah, ini yang saya maksud, ada kekuatan itu kalau dalam bahasa fiqh dakwah namanya dakwah fardiyah. Secara individu kita punya kewajiban dakwah tadi. Jadi itu lebih enak dakwah fardiyah itu, tidak menunggu jadi dai kemudian ceramah kemana-mana, tapi satu persatu orang bisa katut. Di sepanjang itu ada tukang potong namanya Pak Yazid, itu fenomenal. Teman saya ngaji di Masjid Al-Hidayah, ngajinya Pak Rum, tafsirnya hadisnya Pak Hasim Manan di masjid itu ya. Tukang potong, ambek nyukur itu dia mendakwahi satu persatu yang dipotong ini. Ya untung kupingnya gak katut dipotong karena ngomong itu tadi ya. Kemudian klimaksnya, sampai nek pengen rutin ngaji nang Al-Hidayah, ngaji nang Al-Hidayah, ngaji. Jadi banyak itu. Kebetulan sampai masjid ini saya punya database jamaahnya itu ada 350. Itu pengajian akad pagi pertama di Kabupaten Sidoarjo, yang lain belum ada. An-Nur belum ada pengajian akad pagi, jauh di Al-Hidayah Trosobo itu sudah ada ketika saya masih mahasiswa. Sampai tahu datanya, dari selatan itu ada Porong, Tulangan sampai Kerembung ngaji di Masjid Al-Hidayah. Kerembung itu namanya Pak Sohib, pimpinan cabang Muhammadiyah Kerembung. Ke Al-Hidayah berangkat jam berapa? Habis subuh langsung reng
dari Kerembung. Dari barat sampai Mojokerto. Saya punya datanya. Sehingga saya bisa ceramah di gedung dakwah Mojokerto karena ini. Sampai ada di pondok pesantren di Jombang. Setelah Jombang itu mana, Pak? Kertosono, itu ada pesantren Muhammadiyah bagus sekali. Kiainya kalau kamu libur anak-anak sampean ngaji ya di Masjid Al Hidayat Trosobo, itu di pinggir jalan. Itu ada pengajian modern. Karena yang ngasuh Profesor Rumrawi sama Hasim Manan waktu itu. Pak Hasim Manan. Sekarang dua-duanya sudah almarhum. Kiainya begitu. Sampai Mojokerto. Dari utara datanya itu dari Gresik, Lebani Suko, Lebani Waras, Beringin Nanom. Saya punya datanya semua. Timur itu sampai Waru, Nokromo, sampai dekat Itat, Untak, di sana ngaji. Bayangkan, sekarang masjid itu sudah diganti takmir dan pengajian itu ditutup. Ngeri pokok hidup kita ini ya. Baik, yang kedua, ada istilah tohirun fi nafsihi mutohirun li ghairihi. Membersihkan diri dulu, itu karakter orang beriman begitu. Membersihkan diri dulu, baru orang lain. Tohirun fi nafsihi mutohirun li ghairihi. Ini artinya orang beriman itu punya kepekaan terhadap tazkiyatun nufus, terhadap dirinya. Kalau sudah menganjak baik, dia pingin orang lain juga bersih. Seperti persepsi terhadap dirinya. Dia nggak pingin masuk surga sendiri, dikafling sendiri, orang lain tidak boleh, enggak. Tapi ini milik, kalau saya selamat, orang lain juga harus selamat. Itu namanya dakwah. Sehingga hubungan sosial dakwah fardiyah itu kuat. Dan tidak harus bicara agama. Makanya Darut Tauhid itu punya pelatihan namanya Islamic Boarding Culture. Bahkan punya doktor satu ngelola ini, namanya Doktor Amri. Jadi hakim itu, Pak. Tahu ya, hakim itu dimanapun dia berada, ada sampah diambil, set, digenggam sampai ketemu bak sampah, baru itu hakim. Di bandara, di stasiun. Makanya dulu kalau sampai ingat 212 itu ada 7 juta orang kumpul di Monas, tidak ada satu rumput yang mati. Dan 30 menit setelah itu selesai, tidak ada sampah berserakan. Pasukannya adalah pasukan Darut Tauhid, pakai warna hitam, pakai capil, dia yang membersihkan. Karena dia punya programnya, namanya Islamic Boarding Culture. Saya ikut pelatihan itu, 3 hari 3 malam. Contoh, kalau saya kepala sekolah seperti ini, itu dalam pelatihan itu nggak boleh ada air di meja saya, ini nggak boleh. Kalau minum ada tempatnya. Kemudian kertas itu nggak boleh sampai numpuk. Ya yang dibutuhkan hari itulah yang ada di meja. Selebihnya sehingga rapi, bersih. Bayar ya larang pelatihan itu. Karena saya dikirim ya ikut saja. Yang ketiga, mengajak orang lain menuju Allah, dakwah fardiyah tadi. Jadi jangan menunggu jadi ustadz, jadi penceramah, jadi diundang ke sana kemari, tapi mulailah dengan dakwah fardiyah, diawali dengan al-qudwah atau al-uswa. Terutama kalau kita hidup di masyarakat. Jadi misalnya orang itu nggak ngomong apa-apa sudah, tapi dia aktif di kampung, ada kerja bakti ikut, ada iuran tepat waktu, undangan RT dia datang, waktunya bikin konsumsi dia bikin, terus itu saja,
itu nanti bisa menjadi uswah di lingkungan itu. Itu dakwah fardiyah. Kemudian yang keempat, menutup kemungkaran. Nah, ini juga bisa kolektif, bisa sendiri-sendiri. Misalnya saya menyampaikan di dekat masjid saya itu, Masjid Al-Kautsar, ada biliar. Ini kan apa? Taruhan, Pak. Kalau malam, semakin malam itu taruhan. Kemudian yang kedua ada kolam pancing, itu taruhan. Jadi dia urun 35.000, nanti jedul 5 juta misalnya. Yang paling besar ditimbang, itulah pemenangnya. Itu di kawasan kampung saya. Lah ini enggak benar, enggak boleh, Mas. Salah satu harus berani mengingatkan. Lah sing duwe sik bolo dhewe, berat nopo berat ini kira-kira. Adik kene gelek utang duit nang dheke, waduh malah gak wani iki ngomong dakwah fardiyah. Nah, ada hadis sahih riwayat Imam Muslim, saya kutip di sini, sudah hafal ya, saya baca saja. Marra minkum mungkaron falyughayyir biyadi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tanganmu, kalau kita punya kekuasaan. Tutup, bisa pribadi, bisa kolektif. Fa illam yastati fabilisani. Kalau tidak mampu, kira-kira begitu makna bebasnya, dengan lisan. Nasihat, Mas, ya jangan balapan motor di sini dong. Ini kan bahaya. Lisan. Mas, jangan minum di sini dong. Mas, bukai jam piro kafe sampean ini. Kok sampai dangdutan ganggu orang lain? Ada nggak aturan kafe itu bukai jam berapa, tutupi jam berapa? Ada nggak perdanya? Saya nggak tahu, Mas. Ya sampai cari. Ini sampai jam 2 belum tutup, dangdung. Ini kan ganggu masyarakat. Harus ada yang berani begitu. Tapi kalau nggak berani ya fa illam yastati fa biqalbihi. Jika tidak mampu dengan hati, ngenes tok. Lah iya sih arek-arek iku kok koyok ngene saiki. Tapi gak berani ngomong aja, gak berani. Akhirnya jantungan dewe. Ngenes. Zalika ad'aful iman. Itulah iman yang paling lemah. Bahkan ini posisi kita hari ini. Kita ini sebetulnya dalam konteks dakwah itu paling lemah karena secara lisan saja kita belum berani menegur. Ya syukur-syukur kalau berani lah. Baik, yang kedua, dakwah kelompok atau kewajiban kelompok. Nah ini populer sekali dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun. Hendaklah ada di antara kamu satu umat, ia da'una, yang menyeru, ilal khairi, kepada al khair, kebaikan. Secara umum menyeru kepada, mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak kepada yang ma'ruf. Al khair itu kebaikan secara umum, berdasarkan agama, baik dalam perspektif agama. Mengajak orang lain untuk mengenal Al-Quran, mengajak orang lain mengenal As-Sunnah, mengajak orang lain untuk meneladani Nabi, itu al-khair. Tapi kalau wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, itu kebaikan yang sudah membumi di masyarakat, yang sudah dikenal oleh publik bahwa itu baik, itu ma'ruf. Akal sehat kita mengatakan itu baik, itu ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Setiap pelanggaran dosa apapun itu mungkar. Jadi menutup
Dan akal kita juga mengatakan itu mungkar. Miras itu mungkar, berzina itu mungkar, korupsi itu mungkar, menipu itu mungkar, praktek riba itu mungkar, praktek prostitusi itu lah itu menutup. Ini berat ini tugas kolektif. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi kalau dihitung Pak, kemenangan umat Islam itu dimulai dari pintu dakwah dulu. Nah, dikuatkan oleh surat At-Taubah ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyamfiru kaffah. Dan janganlah ada dari golongan orang-orang mukmin itu pergi semua untuk berperang. Ini penting ayat ini. Jadi nggak boleh semua berangkat perang, jangan semua berangkat perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Hendaklah ada dari masing-masing firqah, kelompok orang mukmin itu, ta'ifatun, kelompok kecil yang memperdalam ilmu agama. Jadi jangan semua pergi di medan tempur, harus ada perwakilan kelompok kecil yang konsentrasi belajar ilmu agama, membangun pabriknya ulama, kira-kira begitu. Jangan semua di medan tempur, harus ada orang-orang tertentu yang menjadi ulama, yang memperdalam ilmu agama. Untuk apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u, untuk memberi peringatan kepada kaum yang berperang tadi, gak sempat menuntut ilmu agama, ketika mereka kembali dari medan tempur kembali, mereka inilah yang diberikan pelajaran ilaihim, kepada mereka, la'allahum yakhzarun, agar mereka terjaga moralitasnya. Jadi kira-kira begini, kalau secara teknis harus ada institusi, apakah pesantren, apakah lembaga dakwah, apakah ormas Islam yang melahirkan ulama-ulama ahli ilmu. Untuk apa? Memberikan peringatan kepada orang-orang, dakwalah. Ada ulama, kalau dalam bahasa yang lebih agak berkemajuan begitu, ada ulama yang menjadi pengawas moralitas bangsa. Kalau ada kekuasaan yang melenceng, dia bicara. Kalau ada kebijakan yang keliru, dia bicara. Itu maksudnya. La'allahum yakhzarun, menjaga moralitas umat, menjaga moralitas bangsa. Ada nggak sekarang? Masih ada lah. Sehingga nanti umara itu dekatnya kepada ulama, itu umara yang datang, bukan ulama yang datang. Kalau ulama yang datang ke umara, ada indikasi ulama su, kata Imam Syafi'i. Makanya ketika Harun ar-Rasyid datang kepada seorang ulama Hasan al-Basri, dia minta nasihat. Dinasihati, hati-hati kamu dengan kekuasaan ini. Kekuasaan ini pernah diduduki oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka jadilah kamu penguasa yang pro rakyat. Kira-kira begitu. Yang menyayangi rakyatmu. Hati-hati kamu dengan kekuasaan ini. Kekuasaan ini pernah diduduki oleh Sayyidina Umar. Maka jadilah kamu penguasa yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Nangis Harun ar-Rasyid. Ditambah lagi, hati-hati kamu dengan kekuasaan ini. Kekuasaan ini pernah diduduki Sayyidina Utsman. Maka jadilah kamu penguasa yang penyayang, yang santun. Hati-hati kamu dengan kekuasaan ini pernah diduduki oleh Sayyidina Ali.
Kira-kira begini kalau sekarang, jadilah kamu penguasa yang cerdas dalam mengelola kekuasaan ini, karena Ali itu cerdas. Jangan penguasa seperti fufu fafa, bahasa sekarang begitu mungkin ya. Nah, tapi enggak begitu dia. Akhirnya Harun al-Rasyid nangis terseduh-seduh di hadapan ulama tabiin, namanya Hasan al-Basri. Tabiin itu ketemu sahabat, tidak ketemu Nabi. Tapi ini ulama yang top, Hasan al-Basri, terkenal kesufiannya. Nah itu benar, artinya penguasa datang kepada ulama untuk minta nasihat. Jangan sampai ulama ngemis-ngemis ke penguasa. Nah itu nanti jadinya repot. Nah, jadi dakwah kolektif seperti inilah kira-kira. Nah ini sampai jam berapa sih Pak kita ngaji? Sangat sampai kok wis pegang ini. Sampai syuruk ya. Tet itu tambah 10 menit. Tahapan dakwah ini apa teori saja ya. Tahapan dakwah itu pertama itu tingkatannya tabligh atau taklim. Jenengan ini tabligh Pak, taklim ini namanya. Level 1. Kalau naik 1 digit itu ada pembinaan. Saya kasih contoh. Istri saya itu ikut pembinaan. Ada mutabaannya, bukunya. Ketemu setiap Sabtu, mutabaannya dibaca oleh murabbinya. Tilawah dicentang, silaturahim dicentang, mendidik anak dicentang, qiyamul lail dicentang, duha dicentang. Ini dilaporkan kepada mutarabbinya, gurunya. Kalau ada yang tidak dicentang, ditanya kenapa tilawahnya kok tidak maksimal. Lah kalau sudah sampai begitu, Ustadz menanyakan seperti Nabi menanyakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, bagaimana kondisi imanmu hari ini? Itu sudah pembinaan. Tapi kalau sampean datang senden yo ngantuk, terus saya ngomong di sini mari pulang, nggak ada pesan apa-apa, itu taklim. Sampean ngerungokno ya monggo, gak ngerungokno ya gak apa-apa, tidak ada teguran, tidak ada evaluasi. Itu taklim tabligh. Jadi tingkatan yang paling rendah. Kalau sudah pembinaan ada target, ada ukuran. Ini ngaji sudah 10 tahun, kira-kira apa yang sudah dicapai? Itu yang membuat saya gelisah hari ini itu. Saya tuh pingin kajian itu ada ukurannya. Kalau 10 tahun itu bisa ini. Makanya sekarang saya mulai basis kajian saya kitab. Biar jelas, ini setahun khatam. Riyadhus Shalihin 2 tahun khatam. Bulughul Maram setahun khatam. Arba'in Nawawi 4 bulan khatam. Itu ketok oleh begitu loh. Semuanya tematik. Akhirnya semua tidak jelas targetnya. Itu yang saya sedang gelisah. Sebenarnya kalau ini materi ini memang belum saya terapkan. Saya di tempat lain itu kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, murni politik, tapi membosankan. Orang-orang khusus yang mau studi ini, tak layani karena minta. Al-Mawardi itu, jadi pembinaan begitu. Sehingga kalau sudah pembinaan seperti kiai di pondok kepada santri, itu sampai secara spiritual itu masuk. Saya pergi ke Malang, seorang kiai yang bersih hatinya. Ada santrinya yang tidak kuat puasa Senin Kemis, sehingga sakit-sakitan. Dipanggil, wis le, kowe aja poso, sik sakit-sakitan. Biar Pak Yai sing poso. Ngono wayahe.
Lah saiki kiai ini ambek umatnya podo gak poso ya. Bingung saya. Baru nanti meningkat pengorganisasian. Kalau sudah organisasi apa bedanya organisasi dan kerumunan? Beda. Kalau kerumunan itu orang berkumpul dan tidak jelas ukurannya, tujuan. Kalau organisasi satu orang berkumpul, ada tujuan. Bahasa politiknya ada visi, ada misi. Kemudian ada pimpinan. Jadi mengarah kepada organisasi. Kita sudah punya namanya perserikatan tadi yang diumumkan mau bangun gedung, nggak banyak kok, hanya 100 berapa tadi? Insya Allah 3 bulan tertutup. Itu tertutup, yang membuat tidak tertutup itu karena kita berkutat di taklim dan tabligh terus, tidak meningkat pada pembinaan. Sehingga di LDII, mohon maaf, saya punya kerabat dekat ya. Kenapa kok cepat ya? Usahanya itu semua jalan ekonominya. Karena dipaksa infak 10% dari penghasilannya. Itu sudah pengorganisasian. Dulu kita itu ada Pak SHU itu. Kewajiban kita pada ormas itu sekarang bubar semua itu. Enggak, saya masih ingat. Ada SHU, ada apalagi 1, 2 kalau nggak salah. Iuran itu sekarang nggak jalan. Akhirnya ya ngandalno proposal. Nah itu ya. Ya nggak apa-apa lah. Baru nanti pelaksanaannya ini berkaitan dengan goal dakwah ya. Organisasi terbentuk, ada ketua, sekretaris, bendara, ada visi misi, ada target, program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, sampai pada pelaksanaannya kemudian ada goalnya. Apa goal settingnya? Dakwah juga begitu. Ini yang terakhir sebagai penutup. Oh belum sih. Tantangan dakwah dulu. Dakwah itu nggak mulus enak. Ada tantangan dakwah 2 internal. Dari dalam sendiri itu tantangannya juga berat. Pertama, akidah umat yang masih lemah, banyak kesyirikan. Itu yang tadi malam kita ngopi itu di Cafe Omi, Ustadz Andri Kurniawan mengatakan sekarang bahasanya halus, kearifan lokal. Kemusyrikan dibiayai, termasuk di Kabupaten Sidoarjo ini, ruwat desa itu dibiayai, ada APBD-nya. Setiap desa terserah, bisa nanggap wayang, bisa di sawah, bisa di kuburan, kearifan lokal. Ini tantangan pertama akidah. Kalau akidah itu lemah, banyak kemusyrikan, sulit menang. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, kalau imannya itu bersih, maka Allah akan memberikan kemenangan dan petunjuk. Jadi makanya 13 tahun Nabi ndadar masalah tauhid di Mekah. Baru hijrah, tauhid sudah mapan, maka muamalah. Hari ini tauhid belum, njaluk menang tekondi wong tauhid isih belepotan. Ngaji tauhid Pak Naji sebulan sekali, suwe. Yang kedua pendidikan, kebodohan. Ini memang disetting 10 tahun kemarin, di mana perguruan tinggi negeri mahal, anak-anak bangsa tidak bisa sekolah. Saya ini korban Pak, korban pendidikan. Maka nanti pesan saya nek gak sekolah ojo larang-larang. Saya ini Muhammadiyah sejak kecil, tapi tidak mampu sekolah di Muhammadiyah. Di sepanjang itu ada sekolah YPM Muhammadiyah. YPM WNO, Yayasan Pendidikan Ma'arif. Saya 4 orang aktivis Muhammadiyah Masjid Al-Kausar, 4 orang ini nggak mampu sekolah di SMP Muhammadiyah sepanjang.
karena biayanya 2 kali lipat di YBM. Bapak saya ngomong sekolah lak podo ae sih. Bapak iki penggaweane yo ngene, akon sekolah larang ae ini YBM produk iki. Isok kesasar merene luar biasa iki. Loh iya Pak, ngeri. Saya mondok di Ngelom tahu. Golek terawih 8 itu sembunyi-sembunyi Pak. Di Dadar Aswaja, bagaimana Aswaja itu? Saya ngomong tanya, kau niku gak cocok sekolah nang kene. Pertanyaanmu itu ketok Muhammadiyah, lo ngono gak mampu sekolah. Ini saya sedang sedih, ada anak 10 tahun sudah ijazahnya tidak bisa keluar pada sekolah di milik kita di Krian, sehingga dia tidak bisa kuliah. Bacaannya bagus, ngajinya akas. Masa mas besok dicicil? Enggak bisa. Jangan sampai ada nanti sekolah kita seperti ini. Ada anak sampai enggak bisa kuliah, dicicil gak iso, wis aturannya ngene Pak. Menara Gading. Jadi kita ini bangga dengan sekolah kita, tapi ada para pendirinya dulu, cucunya nggak bisa sekolah di situ. Dia yang ngangkat batu, dia yang wakaf tanah, dia yang cari iuran bagaimana lembaga ini bisa berdiri. Ketemu cucunya, dia meneteskan air mata melihat biaya pendidikan yang seperti itu. Jadi hanya orang-orang yang kaya yang bisa sekolah di sekolah yang baik. Saya itu menjerit Pak. Saya itu kepala sekolah, sebuah sekolah full day yang mahal. Antar jemputnya saja 800, 900. Zona terdekat 600. Dan korbannya anak saya laki-laki satu-satunya tidak bisa sekolah di sekolah yang saya pimpin. Bayangkan Pak. Melase kodiron ini nasibnya. Akhirnya dia sekolah di SD negeri, nggak bisa sekolah di, wis dipotong 50%, sehingga anak-anak saya itu begitu lulus punya hutang, lulus lagi punya hutang uang gedung, sampai dia lulus perguruan tinggi hutang uang gedung itu baru lunas Pak. Loh, itu yang saya alami. Karena sekolah ini sudah cash flow-nya sudah ini harus sekian tahun sudah digadekan di bank untuk membangun gedung. Jerone sekolah niku ngono Pak. Rata-rata. Kapan ya bisa sekolah itu gratis bagi orang yang tidak mampu? Kemudian anak ini pede sekolah di sini. Itu yang sehingga sekarang ini kalau sampai sensus lah, coba disensus saja satu RW berapa anak yang tidak punya kesempatan bisa kuliah. Semakin banyak, semakin banyak. Wawasan yang ketiga, fanatisme golongan. Ini Pak sekarang berhasil. Saya kemarin ngobrol sama Pak Rozak, yang beliau baca dengan yang saya baca itu sama. Jadi Amerika itu, Yahudi itu kalau di Timur Tengah cara mengadu dombanya itu bikin ISIS. ISIS itu kayak Islam sing kafah membunuh sesama umat Islam. Lah kalau di Indonesia dia bikin Wahabi. Sampai tahu di grup-grup teman-teman itu ada ustadz fotonya, Ustadz Adidayat silang, Abdul Somad disilang, disilang. Bayangkan memperlakukan Ustadz Adi Hidayat tidak boleh berguru pada dia, disilang. Nggak mungkin orang Islam seperti itu, nggak mungkin. Pasti bukan orang Islam otaknya, nggak mungkin. Dan kita senang sekali diadu domba seperti itu. Saya ini di banyak tempat, ngeri Pak. Satu contoh saya sebut, satu tempat di Masjid
Al-Mu'ti di Surabaya. Saya datang ini buyar, Pak. Tapi kalau Ustadz ini penuh dari berbagai daerah datang. Aku buyar kabeh. Saya diam aja, wis aku diundang ya ngaji, wis gak peduli, gak paten, wis tenang aja. Lah takmirnya ini Islamnya itu ketika pensiun orang pajak, dia tertarik dengan materi itu saya ambil dari bukunya Ustadz Yunahar Ilyas, judulnya Kuliah Akhlak. Akhlak pada Allah, pada Rasulullah, akhlak pribadi, akhlak pada Nabi, termasuk akhlak bernegara. Tak kayak PowerPoint kok cocok. Pertama pengakuannya agak menggembirakan. Saya cocok Ustadz. Nek jenengan itu agak sistematis. Waduh, langsung rasku kok wede, kopi aku gak sedeng. Nah, gitu ya. Begitu dia ada temuan, kenapa wong materinya sistematis ke orang-orang bubar. Ini kan gak paham A, B, C kan gak paham. Taunya Islam ya Islam begitu saja kan. Gimana Ustadz ini? Kok bisa begitu? Sampean minta dijelaskan yang asli apa yang palsu, saya bilang. Ya di mana? Tak jelaskan. Islam di Indonesia itu dan Muhammadiyah, NU, partai politik ada ini, firqah-firqah ini. Akhirnya dia terkejut. Saya jujur tapi jadi malapetaka. Akhirnya masjid itu dirubah. Ustadz-ustadz itu dicoret. Yang membuat gak datang ini coret. Aku gak dicoret. Kan gak enak palian aku. Akhirnya berimbang. Temuan satu. Temuan kedua ada namanya Masjid Al-Karomah. Subuh ini Sabtu pertama, Sabtu ketiga saya nuntut. Ini harus berimbang sama rasa. Masa Ustadz Qodiron 2 kali, Ustadz saya hanya 1 kali. Ngono saiki. Aku ngalah. Wis Mas, aku coretan 1 saja. Gak enak nanti. Ya ini wawasan ini penting, wawasan global ini penting supaya kita tidak fanatik, tidak suka mensilang ustadz-ustadz ini. Bahaya ini. Mudah-mudahan di masjid ini enggak seperti itulah. Insya Allah enggak. Eksternal, tantangan eksternal ya orang kafir jelas, orang munafik jelas, Yahudi jelas, Nasrani jelas. Walan tardho angkal Yahudu walan Nasoro hatta tattabi'amil. Jelas itu tantangan. Jelas ini musuh, jelas. Quran bicara itu. Maka jangan berteman dengan Yahudi, dengan Nasrani. Wong musuh kok. Ada koncoan. Nah, kecuali kalau soal-soal bisnis ya enggak apa-apa. Tapi bisnis mereka suka menipu sejak zaman Nabi. Makanya kata Buya Muhammad Nasir, Islam beribadah dibiarkan, malah disumbang masjidnya. Tapi kalau Islam berekonomi mulai dicurigai. 212 mana yang eksis? Dikejar kalau umat Islam sudah bicara ekonomi, nggak boleh. Makanya yang eksis justru Madura Mat. Iya kan? Ambek miliknya Pak Rozak ini. Ketika ditanya politis banget Madura. Kalau bisa toko Madura tidak buka 24 jam. Enggak. Saya enggak buka 24 jam tapi 25 jam. Loh, Madura dilawan. Laris manis. Mau buka di RT saya, adik saya noko. Protes adik saya. Gak wani buka di RT saya Madura. Padahal yang lain buka. Ada apa protes kepada RT tidak mengizini. Sajane gak oleh awakmu ngono iku. Wong rezeki pangeran sing mbake. Lho ya apa pun buka 24 jam iki jarene. Cuman hikmahnya itu aman jalan menurut saya loh ya. Karena dibuka 24 jam. Yang kedua globalisasi. Ini juga tantangan kita. Contoh begini para jamaah sekalian. Contoh ya. Dulu sebelum maju seperti ini, saya tuh ngajar di Telkomsel.
belum ada internet ya, antena parabola. Waktu itu 15 tahun yang lalu, belum internet seperti ini, saya sudah buka channel TV itu ada namanya Vision TV, pakai parabola di kantornya Telkom. Itu saya sudah melihat Vision TV itu orang berpakaian di Eropa itu yang hampir telanjang, setengah telanjang, dan telanjang penuh itu ada. Aku langsung dek, dek. Apa ya tak tonton ya, tapi ya Allah, gini ya, Prancis itu begini, Prancis. Iki tak delok Vision TV. Artinya kejadian di Eropa seperti itu di Surabaya sudah dilihat. Apalagi hari ini orang tidak berpakaian di Amerika dalam waktu yang sama bisa dilihat oleh anak-anak Republik ini dan bebas di warung-warung kopi. Sehingga globalisasi juga kalau tidak disikapi dengan benar akan menimbulkan dekadensi moral, merusak moralitas anak bangsa. Sehingga ada guru kasus dengan muridnya, ada tertangkap di beberapa tempat di dalam mobil dia melakukan hubungan mesum. Itu sebenarnya dampak dari globalisasi sebetulnya. Tetapi kalau dimanfaatkan globalisasi itu, aspek-aspek isu-isu perkembangan Islam, misalnya apa yang terjadi di Palestina detik ini, kita bisa menyaksikan. Saya itu masuk satu grup WA yang khusus untuk isu-isu Palestina. Jadi update tiap hari. Nah, ini kan tahu saya data korban berapa yang meninggal, kemudian serangan Israel, sehingga ini update juga sebagai bahan ceramah lah kira-kira begitu. Terakhir sebagai penutup para jamaah sekalian, ini yang penting menurut saya. Apa goal? G itu goal. Apa goal closingnya dakwah itu apa? Ada dua. Kalau ini belum, berarti dakwah kita masih jauh. Jadi dakwah Islam itu goal settingnya ada dua dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama, mewujudkan dalam Sabat ayat 15 itu, mewujudkan sebuah negeri yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang thayyib itu yang berkemakmuran, berkeadilan. Gemari paloh jinawe toto tentrem raharjo. Wa rabbun ghafur, dan Tuhan Maha Pengampun. Artinya Allah ridho. Jadi terbentuk civil society kalau bahasa politiknya. Bahasa agamanya masyarakat madani. Itu kita bisa baca sejarah Madinah itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Walaupun ayat ini adalah kisah tentang bangsa Saba yang pernah mengalami baldatun thayyibatun kemudian terpuruk. Tapi istilah ini pernah diwujudkan di Madinah oleh Nabi dan para sahabat. Negaranya Muslim, penguasanya Muslim, penduduknya makmur. Oleh karena itu kurang 5 menit para jamaah sekalian, sampai kemudian ketika Sayyidina Umar itu melakukan ijtihad yang kontroversial. Kok Sayyidina Umar itu hidup sekarang wis bid'ah tok, kafir Sayyidina Umar. Pertama, dia merubah ghanimah. Itu ayat ghanimah itu apa? Ghanimah itu Pak? Ghanimah itu rampasan perang, alamatnya kepada pasukan perang, tidak dibagi oleh Sayyidina Umar. Apakah diprotes? Iya. Ditarik ke Baitul Mal untuk biaya operasional negeri. Kenapa ghanimah tidak diberikan kepada haknya? Karena perluasan semakin meluas semakin luas, maka ghanimah itu datang bertubi-tubi. Kalau ini dibagi semua ke pasukan perang, terlalu kaya orang ini, nanti bisa hubud dunya. Maka ghanimah tidak dibagi. Zaman Umar masuk ke kas negara. Itu pertama, ijtihad yang kontroversial, tetapi kemudian
mempunyai dampak al-maslaha al-mursalah, punya maslaha. Gini. Yang kedua, ini kok diterapno zaman Prabowo cocok gitu. Kalau ada tanah milik seseorang yang dibiarkan nganggur 3 tahun, tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya, maka disita. Dijadikan milik negara, negara membagi kepada orang yang tidak punya akses tanah. Bisa untuk rumah, bisa untuk usaha. Kemudian ada pembatasan kepemilikan tanah sebagai pemerataan. Ngono Pak, pemerintahan Islam. Ditulis oleh Hasan Hanafi, Profesor Dr. Al-Azhar Mesir, judulnya Teologi Tanah. Dalam Islam itu tidak dibenarkan ada orang yang memiliki tanah yang tidak terbatas sampai membuat orang lain tidak punya akses kepemilikan tanah. Itu teologi. Yang kedua yang cocok juga dengan republik ini, bahwa hasil tanah di permukaannya maupun di dalam tanah dalam bentuk tambang tidak boleh dikuasai oleh pribadi, tapi harus dikuasai oleh negara. Itu teologi tanahnya Hasan Hanafi. Itu undang-undang kita bunyinya seperti itu juga, tetapi implementasinya yang dikuasai pribadi-pribadi, sehingga ada orang punya gunung, punya pulau, punya tanah yang tak terbatas. Ketika disimpulkan 70% tanah di republik ini hanya dikuasai 5%. Itu pun matanya melek pok separuh, bukan melek seluruhnya. Nah ini yang pertama. Jadi dakwah itu goalnya ini. Kalau belum, berarti dakwah kita masih panjang, masih jauh dari panggang. Yang kedua, goal setting dakwah itu terbentuknya al-khilafah ala minhajin nubuwah atau khilafah Islamiyah. Goal setting dakwah itu kita berkuasa. Ini ayatnya, wa'adallahu alladzina amanu minkum, dan Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu, wa amilus solihati, dan beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ardi, akan menjadikan kamu berkuasa di muka bumi, khalifah. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh dijanjikan berkuasa di muka bumi, kama istakhlafal ladzina min qablihim, seperti berkuasanya orang-orang sebelum kamu. Jadi goal setting dakwah itu state, ada negeri muslim yang dikuasai oleh orang Islam dan kita menjadi tuan di negeri sendiri. Kalau ini belum, ya terus dakwah, nggak boleh berhenti. Jangan lupa dakwah itu bukan menyuruh orang sholat saja, itu bagian kecil. Tapi dakwah secara universal, yang pertama baldatun, thayyibatun warabun ghafur. Yang kedua terbentuk kekhilafahan Islam. Yang dijanjikan oleh Nabi nanti akhir zaman apa? Al-khilafah ala minhajin nubuwah. Kalau saya bicara khilafah itu bukan HTI Pak, jangan salah paham. Karena HTI mengusung khilafah. Bukan, ini dalilnya ngono. Cuma HTI kebetulan concern ke situ. Walaupun masih dalam taraf mimpi, tidak apa-apa. Mimpi nanti jadi kenyataan. Understand? Ya baik. Wallahu alam. Sing enak iki sing takon gak akeh atau gak ono, cek nang mangan mule enak pisan. Nah, ada yang tanya nggak apa-apa. Kalau nggak ada lebih bagus. Oh ya ada, silakan Pak. Dan ulama Ustadz. Nggih. Katanya tadi ulama ndak boleh ke umarah ya Ustadz. Nah, kalau bagaimana kalau ulama itu dia juga umarah? Bagaimana pandangan Islam mengenai itu? Iya. Terima kasih Ustadz. Ulama umaro. Saya tadi bicara yang betul umaro datang kepada ulama. Kalau ulama datang ke umaro itu berarti indikator ulama su.
Bagaimana kalau ulama ini jadi umaro? Ya itu bagus. Jadi dalam literatur politik Islam, seorang khalifah itu imam masjid jamek, Pak. Jadi kalau gubernur ya imam di tingkat gubernur zaman kekuasaan Islam. Berarti dia ulama. Yaitu yang sehingga kalau ulama jadi umaro, harapannya ulama ini atau umaro ini bisa menegakkan keadilan. Beda banget. Dan itu cita-cita Islam. Coba, Abu Bakar apa bukan ulama? Umar apa bukan ulama? Utsman apalagi? Ali apalagi? Nah, artinya kalau kepemimpinan ulama itu justru yang dikehendaki oleh Islam. Makanya di Iran ada wilayatul faqih. Apa sih wilayatul faqih itu? Ulama yang dianggap suci itu berkumpul. Wilayatul faqih. Terus milih pemimpin. Kira-kira yang dipilih fufu-fafa apa tidak? Enggak mungkin. Lah di dalam Ahlussunnah wal Jamaah ada istilah ahlul halli wal aqdi. Itu dimulai oleh Umar ketika dia mau meninggal ditusuk oleh Abu Lu'lu. Umar menunjuk A, B, C, D, E. Tolong ini yang milih pemimpin sesudahku. Lah ini sama, ini namanya perwakilan permusyawaratan namanya. Jadi boleh pakai, kalau di Muhammadiyah itu apa? Kalau milih pemimpin itu pakai apa? 9 orang milih 1 orang, formatur. Itu ada dalam Islam. Nah, monggo, boleh. Gitu nggih? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.